Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya berkaitan dengan yang Buya sampaikan tentang pemboman kepada orang muslim yang dilakukan oleh seorang yang muslim, Buya, dengan keyakinan bahwa dia memerangi kekafiran. Nah, untuk yang ngebomnya itu loh, Buya, untuk yang melakukan pemboman tersebut, jika memang tadi dia tujuannya kan meyakini dia memerangi kekafiran, tapi ternyata yang dibom adalah orang muslim, apakah berarti secara otomatis yang ngebom itu hukumnya menjadi kafir, Bu ya? Dan kalau memang dihukumi kafir, atau kita tetap husnudzon dia muslim dan terus nanti menjadi ketika dikuburkan itu apakah secara muslim atau bagaimana, Bu ya? Jika ternyata memang dari keluarga yang ditinggal memang mengatakan bahwa misalnya ngebom itu memang meyakini bahwa dia memang memerangi kekafiran dengan mengebom orang muslim, yang tadi seperti mungkin contohnya di masjid, Bu ya. Anak-anak muda yang tiba-tiba ingin merelakan nyawanya dilepas untuk atas dasar memerangi kekafiran. Kita husnudzon, dia itu adalah yang mendidik yang dosa besar itu. Yang punya ide-ide pemikiran-pemikiran itu dosa gede. Mereka adalah orang awam, rata-rata orang awam, bukan orang berilmu, orang alim. Yang alim malah sembunyi kan. Yang alimnya, ustadznya sembunyi, dia nyuruh orang itu. Akan menjadikan korban. Mereka adalah korban, perilakunya adalah salah. Tapi kita tetap husnudzon, semoga Allah dengan dibohongi oleh guru-gurunya itulah, semoga dia termasuk orang diampuni. Wong maksudnya kan dia benar, makanya kita mengatakan perilaku itu dohirnya adalah salah, nggak diperkenankan secara hukum. Seandainya dia tidak ikut mati juga harus dihukum, hukum bunuh. Dan setiap yang dihukum bunuh bukan berarti karena dia itu kafir, tidak. Hukum kisos, hukum ini ada. Tidak harus dihukum sebagai seorang kafir, tidak. Akan tapi perilaku itu jelas perilaku yang salah, membunuh orang yang beriman. Dengan keyakinan orang beriman itu adalah kafir. Baik. Adapun dia sendiri yang membunuh, ya kita masih husnudzon dah. Semoga dia memang salah karena didoktrin oleh orang yang salah, maka dia punya keyakinan semacam itu. Semoga ya diampuni nanti pada akhirnya. Kita husnudzon. Banyak di antara mereka tidak mengerti, hanya mendengar dia ngaji sekali, semua jelas langsung bersemangat, dimotivasi begini, besok ngebom. Dia ngerti dibohongi. Yang dosa ini manusia yang ngajari ini. Ada hitungannya di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan kepada temannya ok, disambung oleh orang tul, ada dua orang, ada tiga orang, yang satu mengatakan ok, yang kedua adalah tul, yang ketiga membunuh, syarikun lahum fil itsmi, sama dapat dosa yang sama, membunuh gitu kan, kita ngomong, yang kedua nuh, yang ketiga membunuh orang, kita ada dosa sama, menjadi sebab orang lain membunuh. Ini dosa gede dong. Makanya pendidikan ini penting, makanya. Dan kemudian ekstremisme atau tingkat tingkat ekstrimnya sebuah aliran itu ada berkembangnya perlahan. Mula mungkin tidak seberapa, cuma difahami oleh di bawahnya dengan kelemahannya, sisi ilmu yang lain tidak diperhatikan, semakin ekstrim menjadi terjadi pembunuhan semacam itu. Makanya waspada dari awalnya ulama kita sangat jelas, ahli sunnati wal jamaati. Abu Hasan Asy'ari mengatakan, beliau Imam Hasan mengatakan kita tidak akan mengkafirkan seseorang selagi masih menjadi ahli kiblat. Baru kalau sudah didudukkan, dibuktikan, sehingga dalam Islam ulama sepakat semuanya. Nggak ada yang mengatakan, tidak ada yang berbeda. Kalau ada orang sudah dikatakan kafir dengan perilakunya atau omongannya, itu harus dengan proses namanya istitab, diminta taubat, didudukkan, dijelaskan dulu. Nggak boleh main penggal. Adapun hukum haddur riddah, untuk yang memberikan hukuman penggal leher bagi orang murtad, ini tidak boleh serahkan kepada individu. Mereka jadi bom-bom begitu. Harus ini hukumnya hukum imamah. Imam yang menegakkan atau yang mewakili imam. Nggak boleh siapapun. Kalau ada orang lain melakukan maksiat dia, maka gurunya ini salah. Mestinya dilacak ini dari mana sumbernya. Terus ya itu. Lah kalau dilacak sumbernya dari mana? Ya dari itu, dari orang yang mudah mengkafirkan. Biarpun dia masih agak lembut, tidak berani membunuh, tapi ini anak buahnya suruh bunuh, lah itu ada semacam itu.
hati-hati.